Halo lur, judul film kita kali ini diambil dari nama kota di Prancis lur, yaitu Toulouse. Ini adalah sebuah TV movie lur yang mana dirilis pada 12 September tahun 2018. Jadi kesimpulannya ini film Jerman yang menceritakan kisah di Prancis lur. Film ini merupakan nomine kategori Best Actor di ajang Hessian TV 2018 Award lur. Film ini juga dinominasikan sebagai Best Cinematography di ajang Romy Gala Austria 2018 lur. Untuk rating lumayan lah lur, film ini mampu mendapatkan rating 5,5 dari IMDb ya lur. Nah gimana lur, udah siap? Monggo lur, bekicot. Bekicot. Ja, Moskowitz. Ja. Adegan awal film ini menunjukkan sebuah kamar di hotel bintang 5 di kota Toulouse, Prancis lur. Tak lama kemudian datanglah seorang tamu, seorang teteh yang bernama Sylvia diperankan oleh Christine Strybeck lur. Usai diantar oleh karyawan hotel ke kamarnya, dia pun memberikan tip dan segera menutup pintu kamarnya lur. Siapa Sylvia ini? Kenalin lur, Sylvia ini adalah orang Jerman dan dia datang ke Prancis bukan untuk masalah kerjaan ataupun masalah mau liburan lur. Dia kesini hanya untuk suatu hal dari masa lalunya lur. Apa pula halnya itu? Simaklah baik-baik lur. Sylvia nampak sedikit tergesa-gesa dan tidak tenang sama sekali di kamarnya lur. Dia deg-degan menunggu seseorang datang lur. Sylvia sengaja membuka kunci kamarnya dan membiarkan seseorang itu akan masuk nantinya. Nah, tak lama kemudian bunyilah bel pintu kamarnya dan seorang pria pun masuk lur. Siapa bapak ini? Perkenalkan lur, namanya Gustav, diperankan oleh Matthias Brandt. Lihatlah pertemuan mereka ini lur, mereka terlihat begitu mencair dan seperti udah kenal lama. Mereka juga terlihat santai menanyakan kabar masing-masing. Siapa sebenarnya mereka berdua ini lur? Mereka ini dulunya sepasang laki bini lur, 19 tahun udah mereka menikah. Namun sekarang mereka telah berpisah lur. Dan ini adalah pertemuan pertama mereka setelah 3 tahun perpisahan itu lur. Will du ha en drink? Willst du was trinken? Willst du einen Gin Tonic? Nee, tack. Ich will nüchtern bleiben. Dan di sini si Sylvia setelah mengucapkan selamat datang kepada Gustav dan nampak Gustav sedikit agresif lur, dan Sylvia yang malu-malu kucing mencoba menghindar dari gerak-gerik Gustav yang ingin selalu dekat-dekat dengan dirinya. Intinya dia jaim lah lur. Nah di sini terungkap pula siapa yang memulai duluan pertemuan ini lur. Di mana si Gustav menanyakan ke Sylvia bagaimana dengan nuansa kamar ini, apakah Sylvia suka, karena Gustav memesan kamar ini seperti selera Sylvia dulu lur katanya. So Gustav lah yang membuka ide untuk membuat janji bertemu ini lur. Besser. Ja. Ich versuche nicht mehr dir zu gefallen. Dan awal pertemuan ini pun mulai sedikit menegang lur, di mana Sylvia mulai menanyakan apa gerangan Gustav ingin bertemu dirinya lagi, dan Gustav mengatakan kangen lur. Nah Sylvia mempertanyakan Gustav yang meninggalkan dirinya dulu, tetapi tiba-tiba saja dengan seenaknya bilang kangen sama dia. Dan di sini Gustav mengatakan bahwa semua sudah terjadi, dia tak bisa ngulangi masa lalu. Sylvia tak bisa menerima jawaban itu lur. Dapat pula kita simpulkan di sini lur, kalau perpisahan mereka ini terjadi karena ulah Gustav yang ninggalin Sylvia ya lur. Nah Gustav berusaha agar pertemuan hari itu tak seperti masa lalu mereka yang berantakan lur. Dia ingin pertemuan seperti awal mereka kenalan dulu. Gustav pun mencoba godain Sylvia lur. Sylvia pun terpancing karena udah lama dia enggak gelut ya lur. Nah tiba-tiba aja HP-nya si Gustav bunyi lur. Das ist sie. Mein Kind, so klingelt. Ja, sie ist gut. Dan segeralah moodnya Sylvia hancur berantakan. Dia sedikit kesal. Nah Gustav yang paham itu membiarkan HP-nya berbunyi. Dia melanjutkan kuda-kudanya geludin si Sylvia lur. Namun sayang Sylvia udah nggak mood lagi ya lur. Nein, kann ich dich beruhigen. Ich denke sie ganz bestimmt nicht. Sie ist gut, aber nicht so gut.
Dan Gustav mengganti suasana dengan ngajak dia minum aqua, lur. Gustav kembali mencoba goda-goda si Sylvia, dan Sylvia yang gak mood tadi akhirnya kembali ke pancing ya, lur. Dia pun menikmati trik-trik hebat dari Gustav ini, lur. Sylvia pun ingin segera aja gelut, tetapi Gustav ingin pakai pemanasan dulu, lur. Dan tiba-tiba saja Sylvia ngamuk gede, lur. Ketika Gustav bilang dia meninggalkan Sylvia karena ingin yang lebih muda dulunya, lur. Dan dia minta maaf sekarang, itu dulu katanya, lur. Nah, si Sylvia merasa dibohongi yang kesekian kali, namun Gustav merasa nggak bohong, lur, karena memang Sylvia nggak nanya dari tadi, lur. Namun bagi Sylvia harusnya Gustav bilang dong sebelum-sebelumnya. Tahu kayak gini kan dia nggak mau datang jauh-jauh ke Prancis katanya, lur. Sylvia menangis sejadi-jadinya ya, lur. Nah, karena ada pramusaji datang ngantarin makan untuk mereka, akhirnya mereka pun berdamai sejenak, lur. Dan disitulah HP si Gustav bunyi lagi. Kali ini dia ngangkat itu telepon, lur. Ternyata itu dari bininya, lur. Udah berulang kali ditelepon baru diangkat, sehingga bini Gustav marah juga sama dia ya, lur. Wirklich alles in Ordnung? Wie war denn die Untersuchung? Bist du böse? Dan di depan Sylvia, Gustav dibohongin bininya, bilang dia lagi sedang bertemu rekan bisnisnya, lur. Sementara Sylvia nggak tahu kalau yang nelpon itu bini Gustav. Pikir Sylvia itu rekan bisnis Gustav yang lainnya ya, lur. Dan usai mematikan telepon si Gustav, kembali dia mencoba membangun nuansa romantis sama Sylvia, lur, yang sudah berulang kali tertunda sejak dari tadi, lur. Namun datang pula satu masalah di mana Gustav menerima pesan sebuah link berita di HP-nya yang mana telah terjadi serangan teroris yang itu, lur, di sebuah hotel di kota ini, lur. Dan Gustav pun langsung panik, lur. Sylvia mah santai aja, tetapi Gustav benar-benar takut, lur. Na, das ist mittlerweile auch fürs Wetter. Willst du abreisen? Nicht bitte. Oh. Nah, kali ini Sylvia pula yang memulai duluan, lur. Untuk menenangkan Gustav, dia mencoba godain Gustav agar segeralah bercikipiu dari tadi. Nggak jadi-jadi, ngapain coba katanya, lur. Dan tiba-tiba saja kembali lagi HP Gustav bunyi, lur. Dan ternyata itu dari bininya lagi, lur. Wieso, was machen Sie denn in Nizza? Ja. Nein, ich bin nicht in Toulouse. Wir reisen ab. Ja, ist gut. Ja. Blagnac? Dan Gustav dengan pura-pura bicara formal mencoba menjauh dari Sylvia nelponnya, namun Sylvia mengikutinya, lur. Untung saja teleponnya nggak lama ya, lur. Nah, Gustav masih gusar dengan berita serangan itu, lur, dan Sylvia memintanya mencoba untuk tenang dulu. Kembali lagi mereka ngobrol santai berdua, dan Gustav kembali mendapat telepon lagi, dan dia dikirimin link berita serangan teroris itu lagi, lur. Nah, Gustav pun akhirnya ngajak Sylvia nonton berita, dan disitulah mereka tahu ternyata hotel itu tak jauh dari hotel mereka, lur. Präsident Macron spricht von einer neuen Dimension der Hinterhältigkeit. Die Behörden gehen von mindestens 240 Toten aus. Dürfte aufgrund des Zerstörungsgrades schwierig sein. Die Polizei. Dan Sylvia merasa berita ini sangat mengganggunya. Dia pun mematikan TV itu. Sylvia mengatakan, apa gunanya pertemuan ini kalau dihabiskan dengan rasa takut? Nah, akhirnya Gustav yang merasa ada benarnya kata Sylvia akhirnya memulai duluan gelutnya, lur. Dan mereka pun akhirnya bercikipiu ria, lur. Dan cikipiu itu menghasilkan seember keringat jagung, lur. Pas Sylvia akan finish, tiba-tiba saja momen itu hancur lebur dengan bunyi HP si Gustav lagi, lur. Dan seharian itu mereka disibukkan dengan bunyi HP si Gustav yang tak lain tak bukan adalah semuanya berita serangan teroris itu. Sylvia pun jadi enak dengan situasi ini, lur. Maunya kan romantis-romantisan, kok jadi gini pikirnya, lur. Wenn ein Ort das gleiche Wetter hat, dann ist das für mich ein Ort. Das, ja. Moskowitz, ja natürlich lebt. Das ist im Nebenzimmer. Zeichen irgendwie, oder? Nah, dengan iseng si Sylvia ngambil HP-nya si Gustav, lur. Dia ngotak-ngatik HP Gustav dan dengan bercanda fotoin si Gustav dengan celana pendeknya. Tentu Gustav protes ya, lur. Nah, karena bercanda, Gustav nggak ngerespon berlebih, lur. Dan Sylvia pun pergi mandi karena gerah dari tadi abis gelut ya, lur. Sylvia segera ganti baju ke kamarnya, lur. Dan si Gustav ditelepon lagi sama bininya. Bini Gustav marah-marah, lur. Mereka bertengkar di HP. Kenapa? Karena Sylvia ngirim foto Gustav ke bini Gustav tadi, lur, saat dia pakai celana pendek. Ternyata
ternyata Sylvia ngutak-ngatik HP Gustav untuk ngirim foto itu lur. Ternyata Sylvia tahu Gustav udah nikah, dia nguping tadi saat mereka teleponan lur. Ja, für wen halten Sie sich denn eigentlich? Aber warum erzähle ich Ihnen das überhaupt? Dan di dalam kamar itu Sylvia mengeluarkan 2 pistol lur. Apa yang akan dilakukannya? Simak baik-baik lur. Gustav marah ke Sylvia karena kirim-kirim foto ke bininya. Dan Gustav nggak bisa bohong ke bininya karena semua udah terbuka. Serangan teroris terjadi di hotel yang di booking Gustav sebenarnya lur. Sementara dia nggak nginap di situ dan bininya mempertanyakan keberadaan Gustav di saat serangan itu terjadi ya lur. Dan Gustav pun akhirnya ketahuan lur. Di tengah stres itu Sylvia dengan pandai merayu Gustav lur untuk bergelut lagi. Namun Gustav udah habis kesabaran. Dia bilang bininya tengah ngisi, kasihan dia katanya lur. Namun Sylvia nggak peduli itu lur. Dia juga sakit ketika Gustav ninggalin dia dulu, jawabnya. Jetzt wird sie schon alles wissen. Ich räume das hier wieder auf. Ich verspreche es. Ist das metaphorisch gemeint? Nur Lügen weiß sie. Gustav pun segera rapi-rapi dan mau pergi lur. Melihat Gustav ingin meninggalkannya lagi, Sylvia akhirnya mengeluarkan pistolnya lur. Dan dia mengancam akan bunuh diri kalau Gustav pergi. Takutlah si Gustav itu ya lur. Stopp, Gustav. Gustav, ein letzter Blick. Wenigstens ein letzter Blick. Dan Gustav yang mendekat membuat Sylvia balik mengancam Gustav. Dia mau ngedor Gustav dan Gustav berhasil mengambil pistol itu lur. Namun Sylvia kan punya pistol satu lagi lur. Akhirnya mereka pun saling ancam ya lur. Nah, karena sebenarnya mereka masih saling cinta dengan kondisi yang menegangkan itu, Sylvia maksa Gustav gelut dengan saling ancam pakai pistol lur. Mereka pun bergelut lagi hingga akhirnya ada telepon dari resepsionis hotel di mana mereka mengabari kalau Sylvia buronan polisi lur, karena dia juga bagian dari teroris tersebut lur. Disitulah Gustav menyadari Sylvia ini sebenarnya sudah jauh berubah semenjak mereka berpisah. Dia bukan yang dulu lagi lur. Cerita yang berbelit-belit ya lur. Nah, Gustav dengan kekuatan rayuannya mencoba mengajak Sylvia bercikipyu dengan baik dan benar lur. Ketika Sylvia luluh hatinya, Gustav segera berdiri dan mencoba kabur. Dan Sylvia segera mengancamnya kembali dengan pistolnya lur. Hingga akhirnya mau nggak mau Gustav ngedol si Sylvia duluan ya lur. Dia pun akhirnya mate lur. Gehe. Oh, scheiße, Silvia. Das glaube ich dir nicht. Dan di akhir cerita Gustav mengusap rambut Sylvia karena dia memang masih mencintai Sylvia lur. Film ini pun akhirnya tamat lur. Inilah salah satu film yang paling aneh yang gue ulas lur. Kenapa? Pertama, film ini berdurasikan 1 jam 30 menit. Ini hanya berlatarkan di satu tempat lur, yaitu kamar hotel. Sepanjang film hanya di kamar itu film ini diceritakan lur. Yang kedua, film ini hanya diperankan oleh 2 karakter, yaitu Sylvia dan Gustav lur. Namun meski dengan latar sempit dan sedikit tokoh dalam film ini, filmnya lumayan asik menurut gue lur. Mungkin karena mengembangkan cerita yang dibuat bagus oleh sang sutradara si Michael Strominger. Dia mengembangkan cerita masa lalu Sylvia dan Gustav dengan kondisi saat cerita terjadi, so cerita jadi enak disimak ya lur. Inti film ini adalah si Sylvia yang diperankan oleh Catherine Strybeck, seorang bucin sejati lur. Dia begitu mencintai si Gustav yang diperankan oleh Matthias Brad. Perpisahan mereka sempat membuat kehidupan Sylvia berubah 180 derajat lur. Gustav juga masih mencintai Sylvia, namun dia tak sebucin itu lur. Dan kesimpulannya, film ini memberi pandangan dalam 2 sudut, yaitu pria dan wanita. Bagaimana perbedaan pria dan wanita dalam urusan percintaan lur, itu dia. Oke lur, saatnya gue ciao lur.